Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini daily devotion kita diambil dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Dan saya memberikan tema yaitu dibimbing kepada hal yang penting. Dibimbing kepada hal yang penting. Kenapa ini menjadi penting? Nah, karena kita lebih suka hal-hal yang gak penting. Ya, sehingga kita harus belajar bagaimana kita bisa mengalami fokus kepada hal-hal yang penting. Yuk kita lihat. Ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu. Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ini sebuah pertanyaan dari Yesus, sebenarnya pertanyaan retoris. Kenapa? Karena orang-orang Farisi saat itu, ahli Taurat saat itu, datang khusus dari Yerusalem kepada Yesus untuk apa? Untuk mencoba Yesus, saudara. Tentang apa? Tentang murid-muridnya waktu itu tidak mau cuci tangan. Nanti saudara baca perikop utuhnya. Gak mau cuci tangan. Waktu makan dia langsung makan. Gak perlu cuci tangan. Nah itu dipermasalahkan. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Apa maksudnya ini saudara? Yang pertama, apa sih yang penting yang seharusnya itu yang kita pikirkan? Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Yang pertama, yang penting adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Jauh lebih penting menjaga hubungan kita dengan Tuhan daripada hanya sekedar adat istiadat, peraturan-peraturan, saudara. Mengasihi orang itu jauh lebih penting daripada menghakimi orang. Kira-kira begitu kata Yesus. Yang kedua, apa yang penting? Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang kedua, yang penting adalah menjaga pengajaran. Jadi kalau yang pertama menjaga hubungan dengan Tuhan, sekarang pengajaran kita harus jaga. Jangan sampai hanya sekedar mengajarkan yang benar tapi hidupnya nggak benar. Nah itu artinya tidak sedang mengajarkan hal yang benar. Hal yang benar harus diajarkan dan juga harus dilakukan oleh sang pemberitanya. Dan yang ketiga, apa perlu kita jaga saudara? Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20 perhatikan. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus menutup perikop ini dengan perkataan tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berarti Yesus mau bilang yang harus kita jaga adalah pembicaraan kita. Jauh lebih penting. Yesus bilang apa yang kamu katakan itu keluar dari hati. Kalau cuma yang masuk itu akan diproses di perut, dibuang ke jamban saudara. Artinya apa? Jadi kotoran. Tapi yang menajiskan adalah apa yang kita keluarkan. Berarti yang penting adalah menjaga pembicaraan. Jadi hari ini kita udah belajar saudara, bagaimana kita dibimbing kepada hal yang penting. Yang pertama, jaga apa? Jaga hubungan sama Tuhan. Yang kedua, jaga pengajaran kita. Supaya pengajarannya benar. Bukan hanya isi dari kalimat yang kita katakan, tapi sikap dan perilaku kita juga harus benar. Dan yang ketiga, jaga pembicaraan. Jangan suka menyakiti orang. Bilang percaya Yesus, bilang cinta Tuhan, tapi suka nyakitin orang dengan pembicaraan. Hati-hati. Mari kita mulai belajar untuk selalu dibimbing di dalam hal-hal yang penting. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa ada hal yang penting yang harus kami lakukan. Hal yang penting yang harus kami fokuskan. Bukan justru hal-hal yang tidak penting. Kami mau fokus Tuhan dengan apa? Dengan hubungan kami kepada Tuhan. Kami mau fokus dengan apa? Dengan menjaga pengajaran kami. Kami mau fokus dengan apa? Dengan selalu melakukan yang benar. Dengan cara menjaga pembicaraan kami kepada orang lain. Materai firman-Mu dalam hati kami dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.